Hai, kembali lagi di channel saya, Langga Praksa Channel. Perkenalkan, nama saya Imade Riki Aryadi, NIM D1A1-213, kelas A Agribisnis. Baik, dalam konten YouTube pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas mata kuliah dari dosen saya. Tapi sebelum lanjut ke topik pembahasannya, sebaiknya teman-teman mensubscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk membunyikan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari video saya. Sekian, lanjut ke topik pembahasannya. Let's go. Tugas 4. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan teori perilaku produsen. Jawabannya, teori perilaku produsen adalah pemikiran mengenai bagaimana cara produsen dalam membuat barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara produsen dengan produksi. Jawabannya, produsen adalah pelaku kegiatan usaha produksi yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan produksi adalah kegiatan usaha untuk menciptakan suatu barang atau jasa. Soal yang ketiga, jelaskan konsep dan jenis-jenis produksi. Konsep produksi adalah filosofi pemasaran yang menganut pendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia secara luas dan murah. Jenis-jenis produksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, produksi ekstraktif. Ini merupakan jenis produksi yang menggunakan kegiatan menggali, mengumpulkan, serta mengambil semua barang-barang yang bisa digunakan yang bersumber dari alam, misalnya penangkapan ikan yang dilakukan di laut, penggalian maupun penambangan. Jenis yang kedua, produksi agraris, merupakan jenis produksi yang pola kegiatannya bertujuan agar bisa memanfaatkan tanah dan mengelola alam agar bisa memperbanyak barang jadi dan menghasilkan barang-barang bermanfaat seperti peternakan, pertanian, perikanan, maupun perkebunan. Yang ketiga, produksi industri, merupakan jenis produksi yang memanfaatkan lapangan pekerjaan dan mengelola bahan-bahan mentah lainnya yang bisa dijadikan sebagai barang yang jadi maupun jenis barang setengah jadi yang bisa digunakan untuk beragam keperluan. Ini bisa dikelompokkan menjadi beragam industri seperti industri makanan, pakaian, semen, dan jenis lainnya. Yang keempat, produksi perdagangan. Jika kita membahas perdagangan, maka ini merupakan jenis produksi yang nantinya memiliki aktivitas di bidang pemindahan hak milik dari barang yang diperdagangkan dari produsen penghasil kepada konsumen. Ini terjadi akibat adanya aktivitas jual beli yang biasanya dilakukan oleh beragam perantara seperti dealer, pedagang kecil, distributor maupun grosir. Yang kelima, transportasi atau produksi pengangkutan, merupakan jenis yang menggunakan aktivitas agar bisa mempercepat dan memperpendek jarak antara pembeli atau konsumen dan pedagang. Yang keenam, produksi jasa. Sebagai jenis produksi jasa adalah memberikan aktivitas pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
Soal keempat, jelaskan tujuan produksi. Tujuan produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, menghasilkan barang setengah jadi, guna memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya, meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. 5. Jelaskan masalah-masalah produsen dalam sistem ekonomi. Jawabannya, yang pertama, what, apa barang yang akan kamu produksi? 2. How, bagaimana cara yang paling efisien untuk memproduksi barang itu? 3. Who, siapa yang akan terlibat dalam proses produksi nantinya? 4. Whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi? Soal yang keenam, sebut dan jelaskan bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang dan mengambil segala keputusan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala hal yang dilakukan oleh perusahaan. B. Perusahaan pengkongsian atau firma. Perusahaan firma ini merupakan organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Perusahaan pengkongsian memiliki ciri utama, yaitu ukuran kecil dan relatif dapat dijalankan oleh pemiliknya. C. Perusahaan perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu unit kegiatan usaha yang didirikan sebagai suatu institusi badan hukum yang pendiriannya dilakukan melalui akte notaris, di mana suatu dokumen dikemukakan yang pada dasarnya mencantumkan tujuan pendirian, saham yang dikeluarkan, serta nama-nama pimpinan yang akan menjalankan usaha. 7. Jelaskan kelebihan dan kelemahan dari bentuk-bentuk organisasi perusahaan yang Anda sebutkan di poin 6. Yang pertama, kelebihan perusahaan perseorangan. A. Mudah dibentuk, murah biaya pembentukannya, dan di banyak negara tidak memerlukan izin pembentukan dari pemerintah. B. Keuntungan hanya dinikmati oleh satu orang, yaitu pendiri usaha tersebut. C. Pembuatan keputusan dan pengambilan hanya dilakukan oleh satu orang, sehingga orang tersebut benar-benar mengetahui bisnis yang dijalankannya. D. Fleksibel dalam arti manajemen dapat dengan mudah bereaksi. E. Relatif tidak ada kontrol dari pemerintah, sehingga pajak yang harus dibayarkan adalah pajak pribadi, bukan pajak usaha. Kelebihan perusahaan perseorangan. A. Tanggung jawab utang tidak terbatas, artinya apabila terjadi kewajiban pembayaran, maka kewajiban itu harus dipenuhi dengan menyerahkan seluruh harta perusahaan dan harta pribadi miliknya. B. Jarang ada yang bertahan lama, di mana hal ini dapat saja disebabkan oleh meninggalnya pendiri atau pemilik dari perusahaan. C. Relatif sulit untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah. D. Relatif bergantung hanya pada pola pikir satu orang saja. Apabila orang ini tidak berpengalaman, maka bisnis akan mengalami kegagalan. B. Kelebihan perusahaan pengkongsian. Mudah didirikan, modal usaha yang relatif sedikit, pengelolaan usaha relatif lebih fleksibel, serta lebih bebas. Dengan adanya beberapa anggota modal yang terkumpul menjadi lebih banyak, sehingga penambahan modal dapat memperluas skala usaha. Lebih banyak keahlian yang dapat didapat, umur perusahaan lebih panjang. Kelemahan perusahaan pengkongsian, terdapat masalah tanggung jawab tanpa batas bagi anggota yang aktif, harus menanggung utang perusahaan, baik dari harta perusahaan maupun harta pribadi, menghadapi masalah modal terbatas, terjadinya perselisihan dan kesalahpahaman antar anggota. Kelebihan perseroan terbatas. Tanggung jawab terbatas, saham perusahaan mudah ditunaikan, lebih mudah memperoleh modal, pengelolaan yang lebih profesional. Sedangkan kekurangan perseroan terbatas, perusahaan yang relatif kecil akan menyukai badan usaha yang lebih sederhana, pendiriannya lebih sulit,
peraturan yang harus dipenuhi lebih banyak. Sukar merahasiakan kegiatan perusahaan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Salam sehat, tetap sehat, terus beraktivitas. Goodbye.